Windy sebutin Windy. Dari Aditya Warman, salam dari Kepri. Pandu Vedrayama, Bekasi hadir. Sama dong, kita sama-sama Bekasi, Bekasi hadir. Ada temannya tercatat, dari Aidil Verdi Kepri. Ovidona Samarinda guys. Nero Call NTT nih bos. Dari Geovat Karamoy, Tomohon Tarata please. Wah, Sulawesi Utara tuh ya Tomohon ya. Iya ya, terus Hebat. ada Serang juga dari Muhammad Rizky, ada dari Ambon, dari Nyon. Wow, ini juga banyak banget. Semakin banyaknya ini chatnya udah mulai turun lagi kan Junior. Padahal ini slow mode loh. Ini slow mode Itu udah tapi slow mode. deretan dari satu Indonesia, Wow. Sabang sampai Merauke, Keren. semuanya pada absen. Nanti kita absen lagi ya guys ya, karena Iya, circle yang sudah mengarah ke graveyard Minas, semua tim akan dipaksa berperang, terutama yang berada di utara circle itu bakalan sulit banget. Alter Ego, menurut aku agak kewalahan nanti dengan diapitnya banyak tim. Dan Fast Clan yang sisi tengah Infinity. Fast Clan sama Infinity menurut aku nanti punya chance yang besar setidaknya berada di top 5. Vasclan dan juga Infinity. Vasclan yang memang kalau kita lihat dari inti circle yang tadi, mereka di center banget, mereka aman banget. Yeah. Gak perlu banyak pergerakan lagi untuk waktu ini. Tapi kalau misalkan dari tim Infinity coba meretek area keempat mereka, ini bisa ada fight juga dari dua tim tersebut. Dan dari Boom, mereka tadi kan splitnya jauh-jauhan banget kan. Bahkan bagi si lain dari tim Bacon, Sharty membuka tembakan yang terlebih dahulu di depan. Ada tembakan sekarang mereka tapi belum sempat kabur, belum sempat lolos. Nampaknya Sharty ditangkap juga di bagian belakang oleh seorang Baby dari tim Time Entertainment. Oke, dan Yes masih berlanjut lagi dari Term. Dapatkan Bacon yang tadi gua prediksi, Sharty sebagai MVP rata-rata untuk tim Bacon pun juga sudah lenyap di tangan Term. Kalau ngeliat Tem Morman nih kayak Bambang Pamungkas ya. Ada nggak Morman? Belum dilihatin nih, Morman. Belum. Persis Mirip ya? banget, mirip banget kayak Bambang Pamungkas cuy, BP. Tapi yang masih berlanjut adalah dari Bacon. Mereka tidak ingin menyerahkan spot yang mereka miliki terhadap tim Tem. Namun dari tim Tem tidak kehilangan arah. Mereka juga memperhatikan sisiran terutama dari Noise. Juga adanya Two Eagle Namshin yang sudah terpantau dengan jelas. Tapi belum ada tembakan yang dilontarkan. Hanya melihat pawai-pawai 17-an saja dari pemain Two Eagle yang sudah touchdown di sekitaran Minas Generales. Dan Yes, itu harus berhati-hati dari seorang Chua. Bagi yang dimiliki harus diparkirkan dengan baik. Begitupun dari Tem, gue belum melihat akankah mereka memberikan pressure juga ke arah Two Eagle. Tapi Tuan Suke, kepala kita dibunyi twing dari seorang Noise. Memberikan setengah darah lebih dan tadi cukup terkejut, terheran-heran juga dari Evan DMT pun yang masuk mini 14-nya yang tajam sekali dari satu pemain Bacon tersebut. Windy. Yes, betul. Itu bener on point banget sih, tembakan demi tembakan, peluru demi peluru dari seorang Noise. Hampir menumbangkan dua punggawa dari tim Eagle Esport, tapi untungnya mereka bisa lolos, masih punya area komponen juga. Belum banyak gertakan lagi dari seorang Noise dan seorang waktu dari seorang Aim Style. Coba mengintai juga ke bagian yang berbeda, sementara waktu dari tim Time Entertainment mengamati juga Eagle diapit sama dua tim yang berbeda. Ada dari Bacon, ada dari Time Entertainment juga, dari seorang Onsense mengintai juga, belum banyak pergerakan lagi, belum coba memberikan tapping-tappingnya juga. Mengingat mungkin mereka masih belum terlalu nyaman lah untuk area yang mereka ditempatin saat ini. Oke. Ini masih pasif gameplay, belum ada fight-fight yang terjadi, jadi bakalan gua absen lagi. Ruthless Design dari Magelang, kemudian juga ada Bojib Ambon, Indopride dari Nyong, Berlin. Wah, gila nih rame banget, terus banget ini yang absen cuy. Wah, rame banget. Dari Valda, kemudian juga dari Fit, Sikorek Muhammad Israk, ada Aizen, Ambon Redik, Destia Apret dari Gorontalo, Jateng, Gayang hadir, Dian Setiawan, halo Dian Setiawan. Dari Makassar ada Klaimen, kemudian juga Ewoko 777, halo Makassar, dukung tim NFT pastinya ya, Ewako NFT. Kasih terus dukungan untuk mereka. Ada Tembagapura Papua dari Andreas Sullivan, halo. Gila nih jauh banget sampai sebelah kanan dari Indonesia loh Windy, dan Circle lebih mengerucut ke sebelah kanan namun agak sedikit ke bawah, yang dimana itu bakal dimanfaatkan dengan baik oleh tim Buriram. Mungkin juga Yudo Lions di situ yang juga cukup nyaman. Namun Infinity kita tahu satu tim tersebut kalau mau obrak-abrik untuk nge-screening out di pinggiran Circle lebih mengerikan lagi. Tapi Fast Clan nampaknya nggak bakal menyerahkan begitu saja, dan aku bilang spot-spot di utara Windy itu bakal menyulitkan tim Alter Ego yang sekarang mereka nampaknya ingin bermanuver masuk ke dalam timur Circle. Yes, betul. Dan juga kalau misalkan mereka ngambil dari area sisi timur circle sendiri, itu kalau nggak salah entry point-nya Boom juga sih. Bisa ketemu juga dari dua tim Indonesia, tapi nampaknya NFT mereka komit banget tabrak ke bagian depan. Ada tim The Xavier yang bisa menjadi pengganggu juga untuk tim NFT, melainkan di bagian sisi lainnya dari Boom Brazy menumbangkan seorang BV dari tim Time Entertainment. Tapi Nia Clash juga The Xavier akan play dengan tim NFT, double pick dilakukan bahkan dari seorang Batman, ditumbangkan juga bagian dari luar lainnya. Dan nampaknya adalah Ramones masih menjadi punggawa juga untuk tim NFT bertahan di bagian area luarnya. Zolva yang menjaga nge-hold kempong, tapi nampaknya lemparan Nets yang memulangkan satu punggawa dari tim NFT, dan ini menampaknya dari tim NFT juga nampaknya cukup kesulitan di pressure oleh 3 sekaligus dari tim The Xavier. Iya, tadi bomnya juga cukup lumayan memberikan pressure yang juga cukup kuat, namun dari Tem
Entertainment. Mereka sedang untuk mendefense spot yang dimiliki. Adanya Alter Ego mengobrak-abrik. Ponbit dan juga Fnatic masih cukup kuat walaupun Potato tadi tidak bisa diselamatkan kembali. Namun dari Boom di sisi atas, mereka memberikan backstab juga ke arah tim Tem onside tertangkap dari seorang Ponbit. Masih berlanjut lagi dari Fnatic. Kedua tim Indonesia benar-benar menyerang tim Thailand dengan waktu yang bersamaan. Sekali ini dari Boom mereka controlling sisi high ground dan Tem pun menyisakan Morman saja yang bakal menjauh dari spot Minas Generalis ini. Alter Ego menyisakan 2 saja, Ponbit juga Fnatic. Yang gue harap pun mereka bisa menjaga body system dengan baik. Amin. Dan Boom, mereka bisa mengintai dengan komit untuk satu angle saja yang mereka habisi nantinya. Rival di sisi recent elimination apa yang terjadi gue nggak tahu, namun dari Nine Noise Bacon sedang menjaga juga spot low ground dari Minas Generalis untuk mereka tempati terus-menerus. Wes, betul. Dan juga nampaknya di bagian sisi lain dari tim For Rivals sudah berbonyak banget dipulangkan oleh tim Shine Like Diamond nampaknya. Dan bahkan di tim For Rivals hashtag 15 harus dia bawa pulang untuk game yang kedua pada kali. Tapi Eva juga kembali lagi pecah dari tim NFT yang lebih komit lagi ke area defense dari tim The Xavier. Tapi lemparan needs, trap grenade dari seorang Lamborghini Connect menumbangkan setepung gawal lagi di tim NFT. Lamborghini nge-flag ke bagian sisi sebelah kiri, dilihat dicari, nampaknya akan menggunakan mode FVP Gaming Mode, dicari diledakan. Dan nampaknya di tim NFT sabar Eva, tapi Batman memberikan informasi walaupun akhirnya Batman di-secure juga menjadi sebuah poin kembali oleh tim The Xavier. Yes, yang absen nanti dulu ya guys ya, karena kita bakal melihat dari NFT sedang mendefense spot yang mereka tempati. Spavel dan juga Ramones mereka tertunduk lemas, tapi dari Lamborghini terus memberikan pressure, tiada hentinya, tiada nafasnya. Agak sulit nampaknya dari NFT Drone yang masih bisa membalaskan keadaan ke arah sisi Xavier. Namun Drone bakal coba menghampiri dari Lamborghini dan selesai nampaknya dari NFT Windy. Mereka berada di hashtag 14 dan dari Xavier Pincang 2 dan Infinity sedang melakukan tugasnya. Windy tadi yang aku bilang mereka berada di area-area safe zone, area-area pinggiran circle zone untuk memantapkan spot yang mereka tempati. Dan ketika melakukan screening out benar-benar disapu rata, terutama dari BN, Silence dan juga Capone. Mereka terjepit oleh Blue Zone juga. Capone sedikit memaksakan dirinya untuk melakukan rotasi dengan bagi yang dimiliki. Namun lihat Boom yang dilakukan dari Nozi, selalu mutakhir mendapatkan Sunwas dan juga Silence. Di sebelah kanan masih ada satu player yang harus dituntaskan, Capone. Di situ teman-teman dari Nozi, Mela dan juga Logan masih memberikan backup untuk tim Yudu Alliance yang sedang menghantam tim Infinity juga dari awal. Yes, sudah bahkan tiba-tiba ada tim BN United juga dipuaskan di hashtag yang ke-13 kali ini. Fight udah mulai semakin lebih pecah lagi dan mulai chaos juga. Bahkan sisi lainnya dari tim Yudu Alliance dari seorang Adik Look nge-hold angle-nya juga, dia nge-secure di bagian area tipis-tipis pinggiran circle untuk saat ini. Bagian area luarnya Infinity juga di lock areanya, dilihat tapi belum ada tembakan sama sekali dari seorang Adik Look. Sedangkan di seorang Helton menjaga yang berbeda, dia mati juga dengan kali 4-nya. Dan di bagian sisi lainnya banyak banget tim-tim yang nampaknya cukup kesulitan untuk mereka bisa masuk dalam area zona selanjutnya, Kak Junior. Oke, masih berlanjut. Infinity, Logan masih hidup, tapi Gatani sudah selesai. Satu player ini penempatan posisinya selalu baik, sulit terbaca oleh lawan dan juga impeccable banget untuk tim Infinity. Namun Infinity memang harus masih terus berjuang. Tapi itu Eagle, mereka tadi sudah touchdown di spot Minas Generalis ini. Mereka juga sudah membuka smoke untuk menutup angle-angle dari depan mata mereka. Ada Fast Clan, ada tim Yudu Alliance juga, dan ada juga Sam9 yang masih berdiam diri. Dengan 1,5 menit yang ada untuk mereka coba gimana nembusin defense area dari tim Fast Clan itu sendiri. Di area lain, gue belum melihat Boom masih controlling bagus atau enggak sisi high groundnya. Tapi yang masih dari tim Alter Ego masih 2 bertahan berarti di dalam compound. Dan Infinity seperti biasa player yang harus mereka tuntaskan. Kali ini dari tim Buriram United yang masih stay dengan 3 player yang menari. Nozi tertangkap dari Adik Look Yuda Alliance. Sementara pergerakan dari Infinity agak sedikit kesulitan. Mereka terjepit dari 2 arah yang berbeda. Namun dari Sky Only, satu buah kokan granat ini bakal mencoba mendapatkan Nozi yang sedang terpelanting. Tapi selalu ada space yang dilakukan oleh tim Infinity untuk menjauh dari Buriram United sesaat waktu. Wow, tapi ini benar-benar sandwich position ini Netsya harus lebih on point lagi, lebih connect lagi. Tapi kayaknya Netsya belum begitu on point. Nampaknya tembakan dari seorang Fnatic yang lebih on point. Buriram diganggu juga pergerakan mereka. Di bagian sisi lainnya ada seorang Mela memberikan tembakannya. Primer juga lakukan nampaknya Lunuzi baru bangun, tumbang lagi, jatuh bangun nampaknya dari tim Infinity. Dan bahkan dari seorang Mela mencari posisinya yang enak. Tapi di bagian sisi lainnya Yudu Alter Ego menjepit pergerakan dari tim Infinity juga pakai dari tim Buriram. Rata dipulangkan di hashtag yang ke-10. Yes, nice one dari Alter Ego. Ponbit pergerakannya cukup berani. Kita berharap, berdoa untuk Ponbit bisa meratakan juga dari tim Infinity satu buah kokangan. Molotov sudah diberikan, tapi Ponbit cukup berani banget. Dia menembus dari smoke yang sudah dibuka. Logan dan juga Mel sudah berdiri. Ponbit masih menunggu lagi Fnatic untuk memberikan coveran di sisi belakang. Seperti biasa Logan dan juga Mela memberikan reset untuk mereka berdiam diri sejenak. Namun di belakang mereka juga ada Yudu Alliance yang menyantap pergerakan mereka sedari awal. Tapi Fnatic di area kejauhan sudah sedikit melihat kepala-kepala yang keluar
support dari Mela dan juga Logan. Ponbit belum ada pergerakan yang berani, tapi 5 granat tampaknya bakal coba dimainkan. Syamil yang mendapatkan dari seorang Mela, ini bakal dimanfaatkan dari seorang Ponbit yang kita doakan bismillahirrahmanirrahim dapat dari seorang Mela. Oh enggak, Syamil ternyata yang lebih berada di sisi depan, dan ternyata bom dari seorang Ponbit mendapatkan Logan dan Infinity. Selesai, sudah di hashtag yang ke-9 Windy. Yes, betul, 7 tim tersisa dan bahkan di bagian sisi lainnya Syamil nggak bisa terlalu offset juga posisi tembakin dari sisi yang berbeda juga, bahkan di bagian area luar belakangnya. Di backline Leo memberikan BKP juga, ada backup fire pasti datang dari tim Judo Alliance dan Alter Ego. Sisa 1. Masih punya PR juga dan bahkan dari support dari tim Boom tinggal 1 ya, tinggal Rezi yang berjuang seorang diri di tengah keributan yang ada di Miramar. Oke, masih berlanjut lagi. Ada seorang Rezi berada di sisi high ground, tapi dari Two Eagle mereka belum ada elimination yang mereka punyai, namun penjagaan body mereka, penjagaan badan mereka Windy benar-benar tertutup banget dari semua angle mata angin. Namun dari Judo Alliance mereka controlling circle Windy, mereka punya compound untuk di defense. Mereka benar-benar mempunyai tempat yang nikmat sekali, namun tetangga mereka dari Face Clan pun nggak ingin berdiam diri saja untuk memantau Judo Alliance yang terus-menerus untuk melakukan agresivitas. Tapi Two Eagle perlahan-lahan memberikan penetrasi. Mereka ingin melakukan screening out juga, dan Xavier yang menyisakan Duke dan juga Lamborghini saja masih berusaha Windy untuk memberikan trapping untuk Xavier mendapatkan setidaknya 1 atau 2 pemain dari Two Eagle. Yes, betul, lemparan Nits lagi di seorang Lamborghini, diincar ke bagian dalam compound dan akhirnya Nitsnya begitu on point. Lamborghini menumbangkan posisi di seorang Namshin dari tim Eagle Esports. Bagian sisi luarnya akan ada coba untuk bisa merevive kembali, tapi cuan DMT menumbangkan juga Lamborghini yang memberikan trap grenades ke bagian area compound mereka, tapi lemparin Molly dan Dark masih bisa menghindari lemparan Molly yang datang dari tim Eagle Esports untuk saat ini. Oke, Windy masih terus berlanjut lagi bagaimana dari Xavier dan boom, selesai di hashtag 7. Rezi agak sulit nampaknya untuk turun dari sisi high ground. Namun dari Alter Ego cukup berani tadi untuk menabrak dari seorang Tidak. Ya, selesai nampaknya. Oh enggak, Ponbit masih bisa dibalikan keadaannya, tapi Fnatic di situ langsung sigap memberikan Gavran dan Ponbit sebagai body block. Masih ada waktu untuk di revive walaupun tadi Face Clan team membatasi pergerakan dari Alter Ego sendiri. Two Eagle terbantu nampaknya pergerakan dari tim Alter Ego dan Namshin. Deg-degan Windy. Yes, netnya ke arah tim Alter Ego yang sedang melakukan revive dari seorang Fnatic. Face Clan pun juga mereka harus menuntaskan PR yang harus dikerjai ke arah Judo Alliance yang masuk ke spot dari mereka. Tapi Ponbit tidak terselamatkan lagi dan hanya menyisakan Fnatic yang ada HP-nya seperempat lagi. Yes, betul, itu udah berlalu banget HP dari seorang Fnatic, dan Fnatic coba bergerak lagi lebih maju. Gerakan sama diberikan dan nampaknya dari seorang Namshin memulangkan play terakhir tim Alter Ego, dan Alter Ego puas di hashtag yang kelima. Nice try untuk tim Alter Ego, tapi fight juga masih berlanjut dari seorang Kwanzi. SLD lemparin multi membatasi ruang gerak di bagian sisi beda, tapi di area belakangnya backline-nya ada seorang Helton memberikan tembakan yang tidak disangka-sangka juga datang, dan bahkan lihat gertakan diberikan, itu getaran mengguncang posisi dari tim Shanlike Diamond. Ya, Shanlike Diamond mereka punya track record yang bagus bener-bener Windy. Selalu ada di late game, kebanyakan rata-rata nama dari Face Clan, Mr. Five, Adik Luke tadi tertangkap dengan cukup jelas, dan 4 pemain Face Clan yang lain nampaknya sedikit menyebar untuk melihat lagi Judo Alliance yang lainnya. Mr. Five yang paling luas jangkauannya, namun dari Judo Alliance masih ada kesempatan untuk merevive dari seorang Adik Luke, sang hard carry dari Judo Alliance. Namun di depan mereka nampaknya bakalan dijepit juga oleh Two Eagle yang sedang berusaha untuk masuk ke dalam circle zone. Wall smoke sudah dibuka Windy, perlahan-lahan, dan sedang menghitung kalkulasi bagaimana spot-spot dari Judo Alliance harus ditelah terlebih dahulu, dan mungkin dari Two Eagle nanti akan melakukan estafet 2-2 masuk ke dalam circle zone. Dikirimkan 2-2 playernya mereka untuk mereka bisa mengamankan ke bagian area play zone juga, tapi di seorang Face Clan DK coba clean pick dengan kali 4 ya ke sebelah area sebelah kanan, lemparan smoke juga untuk bisa memblokir lagi visionnya, dan dari tim Eagle Esports mengirimkan 2 tapi satunya gagal, satu bisa lolos, enggak, Namshin bisa lolos. Namshin sukses bisa mendarat dengan selamat, tapi bisa diselamatkan, dikejar habis-habisan nampaknya oleh seorang Oldio, bahkan sebelum dikejar oleh seorang Oldio dipulangkan kembali oleh seorang health dari tim Judo Alliance. Eagle Esports nampaknya lihat cukup kalang kabut, dan bahkan seorang Evan memberikan counternya, dan tinggal 1 tersisa dari tim Eagle Esports kali ini. Ya, tampaknya bakal dimajuin begitu saja, tapi dari Vintores sedikit mengurungkan niatnya untuk menarik mundur, untuk meneliti lagi pergerakan dari teman-temannya yang sedang terpongkeng di situ. Windy, Tony K sudah diselesaikan oleh F1 DMT, namun dari F1 DMT masih terus melanjutkan serangan-serangannya terhadap tim Face Clan. Judo Alliance kali ini dari Helton di jendela kecil masih belum berani, karena dari Judo Alliance lebih berfokus ke arah Face Clan, dan itu dimanfaatkan momentum tersebut untuk F1 DMT masuk ke
ke dalam circle zone perlahan-lahan. Syamil, Olio, dan juga Helton masih terus membatasi pergerakan dari Face Clan. Syamil sedikit menahan dirinya untuk merevive ataupun untuk menghealing dirinya lebih dahulu. Tapi dari F1 bakal coba close combat three way showdown yang terjadi dari Vintores dan juga Syamil. Tapi Vintores lebih memanfaatkan momentum tersebut dan menyelesaikan dari Syamil juga. Gila, Vintores benar-benar kuat sekali ketika menjadi last man standing. Namun winner chicken dinner nampaknya lebih di atas angin karena Vintores pun terjepit oleh Blue Zone. Congratulations untuk